Halo, jumpa lagi di kelas IPA online kelasku prestasiku. Hari ini kita akan membahas materi gangguan atau kelainan pada sistem peredaran darah dan upaya untuk mencegah serta menanggulanginya. Apa saja yang akan kita pelajari hari ini? Yang pertama, gangguan pada sistem peredaran darah. Dan yang kedua adalah upaya untuk mencegah atau menanggulanginya. Mengapa penting kita mempelajari ini? Mempelajari materi ini akan membantumu memahami berbagai gangguan pada sistem peredaran darah, penyebabnya, dan upaya untuk mencegah atau menanggulangi. Pernahkah kalian mendengar seseorang yang terkena serangan jantung atau penyakit stroke? Serangan jantung dan penyakit stroke adalah peristiwa yang terjadi karena adanya gangguan pada sistem peredaran darah. Apakah ada gangguan lain yang terjadi pada sistem peredaran darah? Bagaimana cara mencegah dan mengatasi gangguan tersebut? Agar kamu dapat memahaminya, ayo perhatikan penjelasan berikut ini. Yang pertama, jantung koroner. Jantung koroner merupakan salah satu penyebab utama terjadinya kematian, baik di negara maju maupun negara berkembang. Tahukah kamu apa yang menjadi penyebab terjadinya penyakit jantung koroner? Perhatikan gambar berikut. Penyakit jantung koroner terjadi jika arteri koronaria tidak dapat menyuplai darah yang cukup ke otot-otot jantung. Ini adalah gambaran jantung manusia, dan arteri koronaria itu ditunjukkan bagian ini juga ada di bagian sini. Jika pada bagian arteri koronaria ini tersumbat oleh lemak atau kolesterol, maka otot-otot jantung tidak mendapatkan nutrisi dan oksigen, sehingga otot jantung tidak dapat berkontraksi dan jantung pun tidak dapat berdenyut atau mengalami kematian. Gejala orang yang mengalami penyakit jantung koroner antara lain dada terasa sakit, sakit pada bagian lengan dan punggung, nafas pendek, dan kepala pusing. Upaya untuk mencegah terjadinya penyakit jantung koroner antara lain: 1. Dengan olahraga teratur. Selain dengan olahraga teratur, juga diperlukan istirahat secara teratur atau tidak begadang pada malam hari. Yang kedua, menjaga pola makan sehari-hari, yaitu dengan mengonsumsi banyak sayuran, buah-buahan, serta biji-bijian, dan makanan berserat lainnya. Yang ketiga, menghindari minuman beralkohol. Minuman beralkohol dapat memicu terjadinya gangguan pada sistem peredaran darah. Yang keempat, menghentikan kebiasaan merokok. Asap rokok akan merusak dinding pembuluh darah. Yang kelima, menghindari stres berlebih. Stres dapat menyebabkan naiknya tekanan darah dan meningkatnya denyut jantung. Dan yang keenam, menjaga berat badan dalam kondisi ideal. Yang kedua, stroke. Stroke merupakan suatu penyakit yang terjadi karena kematian pada jaringan di otak yang disebabkan karena kurangnya asupan oksigen di otak. Hal ini terjadi karena pembuluh darah pada otak tersumbat oleh lemak atau kolesterol, ataupun salah satu pembuluh darah di otak pecah. Perhatikan gambar berikut. Ini adalah contoh pembuluh darah otak tersumbat, baik karena lemak ataupun kolesterol. Gambar yang ini merupakan pendarahan darah di otak, dan ini adalah pembuluh darah otak pecah. Ketika otak mengalami tiga hal tersebut, maka jaringan otak menjadi mati. Itulah yang menyebabkan terjadinya stroke. Bagaimana cara mencegah agar kita terhindar dari serangan stroke?
Karena penyebab penyakit stroke sama dengan penyebab penyakit jantung, maka usaha yang dapat kita lakukan untuk mengurangi resiko terkena stroke juga sama dengan usaha yang dapat dilakukan untuk mengurangi resiko terkena penyakit jantung koroner. Yang ketiga, varises. Varises adalah suatu keadaan di mana pembuluh darah balik atau vena mengalami pelebaran dan terpuntir. Gangguan ini biasanya terjadi pada kaki. Contohnya bisa kalian lihat pada gambar berikut ini. Nah, upaya apa yang dapat kamu lakukan agar terhindar dari varises? Yang pertama, ketika kamu tidur, sebaiknya tungkai dinaikkan kurang lebih 15-20 cm. Aktivitas ini sebaiknya dilakukan setelah kamu melakukan perjalanan jauh atau melakukan aktivitas yang melelahkan. Yang kedua, menghindari berat badan berlebih. Yang ketiga, menghindari berdiri terlalu lama. Yang keempat, berolahraga secara teratur seperti berjalan, berenang, dan senam. Dan yang kelima, menghindari memakai sepatu dengan hak tinggi. Apakah selamanya kamu tidak boleh memakai sepatu dengan hak yang tinggi? Kamu tetap boleh memakai sepatu dengan hak tinggi asalkan aktivitas yang kamu lakukan tidak terlalu berat dan dalam waktu yang lama. Yang keempat, anemia. Anemia ini merupakan gangguan yang disebabkan karena kekurangan hemoglobin atau kekurangan sel darah merah. Perhatikan gambar berikut. Gambar yang pertama, jumlah sel darah merah dengan kondisi normal. Gambar yang kedua, jumlah sel darah merah kondisi anemia. Bagi kamu yang perempuan, anemia dapat terjadi pada saat kamu sedang mengalami menstruasi. Setiap terjadi menstruasi, tubuh akan kehilangan darah dalam jumlah cukup banyak, yaitu sekitar 50-80 ml dan zat besi sebesar 30-50 mg. Oleh karena itu, agar kamu tidak mengalami anemia, sebaiknya selama menstruasi kamu mengonsumsi makanan yang mengandung zat besi, makanan yang bergizi, dan apabila diperlukan mengonsumsi penambah zat besi. Yang kelima, hipertensi dan hipotensi. Hipertensi disebut juga dengan tekanan darah tinggi. Gejala penderita hipertensi antara lain sakit kepala, kelelahan, pusing, pendarahan dari hidung, mual, muntah, dan sesak nafas. Penyebab hipertensi antara lain pengerasan pembuluh darah, kegemukan, kurang olahraga, stres, mengkonsumsi makanan beralkohol, lemak, garam, dan kolesterol. Upaya untuk mengatasi atau mencegah hipertensi adalah dengan selalu berusaha berat badan ideal, menghindari mengkonsumsi alkohol, makanan berlemak, dan harus rajin olahraga. Hipotensi. Hipotensi adalah tekanan darah rendah. Gejala penderita hipotensi adalah sering menguap, sering pusing, penglihatan terkadang kurang jelas atau berkunang-kunang, berkeringat dingin, merasa cepat lelah, denyut nadi lemah, dan tampak pucat. Upaya untuk mengatasi hipotensi ini adalah dengan minum air putih dalam jumlah cukup banyak, sekitar 8-10 gelas per hari, minum minuman yang dapat meningkatkan tekanan darah, misalnya kopi, dan berolahraga secara teratur. Demikian pelajaran kita hari ini. Selamat belajar dan terima kasih.